Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Septianti bersama kedua teman saya Raisah Syahidah dan Mita Hafifah. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Selain pengertian umum, ada pula pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Hasbullah, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selain itu ada pula menurut Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan Dr. Andes Lasula, lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada pula macam-macam bentuk lembaga pendidikan yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan informal, dan lembaga pendidikan non-formal. Yang pertama ada lembaga pendidikan formal, yaitu lembaga pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, mulai sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ada pula ciri-ciri lembaga pendidikan formal, yaitu diselenggarakan dalam kelas terpisah menurut jenjangnya, ada persyaratan usia, ada jangka belajar tertentu, ada jadwal waktu belajar, proses belajar diatur secara tertib dan terstruktur, materi pembelajaran disusun berdasarkan kurikulum dan dijabarkan dalam silabus tertentu, materi pembelajaran lebih banyak bersifat akademis intelektual dan berkesinambungan, guru mengajarkan menggunakan metode, media, dan urutan pengajaran tertentu, ada sistem rapor, evaluasi belajar, atau ijazah. Sekolah juga punya anggaran pendidikan yang dirancang dalam kurun waktu tertentu. Dan yang kedua ada lembaga pendidikan informal, yaitu pendidikan yang dilaksanakan di dalam masyarakat dan keluarga. Ada pula ciri-ciri lembaga pendidikan informal, yaitu tidak terkait tempat dan waktu, tidak terikat jenjang usia, dapat berlangsung tanpa ada guru atau murid secara khusus, tidak menggunakan metode tertentu, tanpa menggunakan rencana pembelajaran atau kurikulum. Selanjutnya adalah ciri-ciri pendidikan non-formal. Program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, materi yang diberikan bersifat praktis atau sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan segera dapat dipenuhi melalui pendidikan singkat, waktu yang diperlukan relatif singkat, biaya relatif murah, usia peserta didik berbeda-beda, jenjang kelas tidak menunjukkan tingkat yang jelas, pelaksanaan kegiatan disusun melalui perencanaan yang baik, tujuan pendidikan terarah untuk mendapat pekerjaan atau meningkatkan taraf hidup, waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan yang membutuhkannya. Muncul karena adanya perubahan cepat dalam masyarakat. Ada pula fungsi pendidikan menurut Horton dan Hahn. Manifest mempersiapkan suatu anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan sesuatu bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi suatu kepentingan masyarakat, melestarikan suatu kebudayaan dan menanamkan suatu keterampilan yang perlu bagi dalam partisipasi dalam demokrasi. Laten, mengurangi pendidikan dari yang tua, menyediakan sarana untuk mengembangkan pertahanan sistem kelas sosial, dan memperpanjang masa remaja. Selanjutnya ada fungsi pendidikan menurut David Popen. Transmisi, kebudayaan, memilih dan mengajarkan peranan sosial, sekolah mengajarkan corak kepribadian, dan juga sumber inovasi sosial. Lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tidak secara eksplisit disebutkan mengenai adanya lembaga pendidikan, sekolah maupun madrasah. Lembaga-lembaga pendidikan selengkapnya akan dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama, tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tua atau anggota keluarga lain. Keluargalah yang meletakkan dasar-dasar kepribadian anak, karena pada masa ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidik, yaitu orang tua.
Lembaga pendidikan pertama dalam Islam adalah keluarga atau rumah tangga. Rumah sebagai lembaga pendidikan dalam Islam sudah diisyaratkan oleh Al-Quran seperti yang terkandung dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Yang kedua ada sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga. Semakin besar anak, semakin banyak kebutuhannya. Karena keterbatasannya, orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua menyerahkan sebagian tanggung jawabnya kepada sekolah. Nah, kemudian ada masyarakat. Masyarakat turut serta dalam memikul tanggung jawab pendidikan. Masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama setiap masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang kedua setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan ini telah dimulai sejak anak-anak, berlangsung beberapa jam dalam satu hari selepas dari pendidikan keluarga dan sekolah. Corak pendidikan yang diterima peserta didik dalam masyarakat ini banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Selanjutnya ada masjid. Peran masjid dalam pendidikan Islam antara lain adalah pertama, sebagai lembaga pendidikan informal. Dapat dilihat dari segi fungsinya sebagai tempat ibadah, sedangkan peran masjid sebagai lembaga non-formal dapat dilihat dari sejumlah kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk halaqah yang dipimpin oleh seorang ulama. Kemudian peran masjid juga bisa sebagai pendidikan sosial kemasyarakatan dan kepemimpinan. Hal ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat dipelajari di masjid dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan yang bersifat amaliyah. Kemudian TPA. Munculnya lembaga pendidikan Al-Kutab dapat ditelusuri sampai kepada zaman Rasulullah SAW. Al-Kutab atau TPA pernah memainkan peranan yang cukup besar dalam bidang pendidikan, khususnya permulaan sejarah Islam ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para tawanan perang Badar yang dapat menulis dan membaca untuk mengajar 10 anak Madinah. Keberadaan Al-Kutab atau TPA ini mirip dengan keberadaan surau, termasuk lembaga pendidikan dasar yang tertua di Sumatera Barat. Kemudian Al-Zawiyah. Kata zawiyah secara harfiah berasal dari kata inzawa yanzawi, yang berarti mengambil tempat tertentu di sudut masjid yang digunakan untuk iktikaf dan beribadah. Kaitannya dengan lembaga pendidikan adalah zawiyah merupakan tempat berlangsungnya pengajian-pengajian yang mempelajari dan membahas dalil-dalil yang berkaitan dengan aspek-aspek agama, serta digunakan para kaum sufi sebagai tempat untuk halaqah berzikir dan tafakur untuk meningkatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Maristan. Al-Maristan dikenal sebagai lembaga ilmiah yang paling penting dan sebagai tempat penyembuhan dan pengobatan pada zaman keemasan Islam. Di lembaga ini, para dokter mengajarkan ilmu kedokteran dan mereka mengadakan studi penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya ada Ar-Ribat. Secara harfiah, Ar-Ribat artinya ikatan. Ar-Ribat adalah ikatan yang mudah dibuka, seperti ikatan rambut seorang wanita. Ar-Ribat selanjutnya menjadi lembaga pendidikan yang secara khusus dibangun untuk pendidikan yang mendidik para calon sufi atau guru spiritual. Kemudian ada Huwanit Al-Warokin. Tentang peranan toko buku sebagai tempat kegiatan belajar sudah ada sejak zaman klasik Islam. Toko buku yang ada di pasar digunakan sebagai tempat berkumpul mengemukakan sebagai karakter pedagang, namun mereka juga berusaha untuk menggunakannya sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran, seperti membaca syair, debat ilmiah, dan menyampaikan ceramah. Selanjutnya ada Al-Badiyah. Al-Badiyah secara harfiah dapat diartikan sebagai tempat mengajarkan bahasa Arab asli, yakni bahasa Arab yang belum tercampur oleh pengaruh berbagai dialek bahasa asing.
terakhir ada Al-Maktabat. Sejarah mencatat bahwa perhatian kaum muslimin di zaman klasik terhadap pendidikan bukan hanya dengan membangun gedung-gedung sekolah, melainkan juga disertai dengan membangun perpustakaan. Perpustakaan didirikan dengan maksud menyebarluaskan ilmu di kalangan orang-orang yang kurang mampu dan haus akan ilmu pengetahuan, sehingga ia merupakan suatu institut agama, sastra, dan ilmiah. Lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.